ya kenapa sih kita nggak ngomongin ini gitu. Dan aku pengennya setelah film ini dibuat ya memiliki dampak dan perubahan untuk orang-orang yang ada di Indonesia. Pertama kali ditawarin, Mas Hanung sendiri yang nawarin. Aku inget banget waktu itu tanggal 8 Januari gitu. Gue sempet kaget sih, wah ini Mas Hanung ngajak ketemu mau ngobrolin apa ya gitu. Terus dia ceritain dia punya film yang dulunya judulnya Masih Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur gitu. Terus dia mulai ceritalah kenapa filmnya harus dibikin dan Mas Hanung pengen menyuarakan sesuatu gitu kan. Terus kayak wah menarik sekali ya, dan skripnya tuh udah ready, jadi aku tinggal baca dulu. Terus pas udah aku baca, ini adalah skrip yang matang banget. Pas aku selesai baca tuh aku pengen baca terus, karena emang sebagus itu gitu, dan aku suka banget sama karakternya kompleks. Terus setelah aku selesai baca kayak, ya udah Mas, ayo jadiin aja. Karena Mas Hanung waktu itu bilang kalau kita belum dapat pemain utamanya, kita belum bisa nyari pemain lainnya gitu. Terus akhirnya kayak oh yaudah Mas saya mau gitu, dan aku senang banget sih akhirnya impian aku selama berkarya di dunia peraktoran gitu akhirnya terwujud juga gitu. Aku punya satu karakter yang karakternya itu karakter driven. Ya kurang lebih sama sih sama Agni, cuman ini kan kali pertamanya gue kerja sama Mas Hanung ya, jadi waktu pertama kali dapat tawaran, terus baca skripnya juga, wah ini berani banget gitu ya, isu yang mau diangkat, terus bold banget juga ceritanya, terus gue rasa penting aja gitu buat Mas Hanung, buat gue juga, buat teman-teman yang lain, gue yakin juga pasti sama ya, buat bareng-bareng nyampein pesan ini gitu ya, lewat film ini gitu. Jadi waktu ditawarin karakter Darul tuh, wah yuk Mas Hanung gas gitu. Jadi seneng sih. Dan Mas Hanung juga orangnya passion banget gitu di project ini. Jadi ya why not gitu kerja sama Mas Hanung. Seru. Jadi gue ditawarin sebagai Hudan waktu itu sama Mas Widi, casting directornya. Tanpa melihat skripnya, terus kemudian ketemu Mas Hanung. Kali pertama juga sama Mas Hanung. Seneng terutama sebagai aktor yang muda gitu. Bisa bekerja sama director matang dan sekeren dia gitu. Terus pas baca skripnya makin suka lagi gitu, karena skripnya sangat spicy gitu kan. Jarang ada cerita-cerita seperti itu zaman sekarang, dan karakter gue juga gue rasa gue mampu memainkannya gitu. Jadi ya nggak mungkin gue berpikir lagi, langsung aja proses kita gitu. Waktu itu aku sempet jujur ada takut sih waktu baca skripnya, kayak wow ini adegannya mau dibawa seberapa gitu. Terus Mas Hanung bilang, oh kami bukan mau bikin film porno juga kok gitu. Oh ya udah, jadi kami mulai terbuka dan jujur satu sama lain, dan aku bilang sama Mas Hanung kalau Mas, kalau dari aku pengen mainin karakter dan konfliknya, tapi aku kayak aku punya batasan bahwa aku gak bisa bermain yang vulgar-vulgar. Aku bilang gitu, oh iya kami bukan mau bikin film porno kok gitu. Terus jadi kayak, oh let's go, jadi aman. Terus mulai dibicarain batasan-batasan tersebut, dan kedua belah pihak akhirnya setuju gitu. Nggak ada sih pertimbangan lain kalau buat gue pribadi. Ya udah sikat aja gitu. Gue sih waktu itu cuman rasanya gitu dan tahu film ini dari awal ada di tangan orang yang tepat gitu, di tangan produksi yang tepat juga, just Mas Hanung and his team. Terus gue tahu cast-castnya juga luar biasa, ada Samo, ada Agni, Mas Doni Damara, Mbak Jenar, ada banyak lagi cast yang lain yang juga luar biasa. Terus pesan yang kita mau sampaikan yang penting, jadi kalau gue sih dari awal ngelihat dari emang gue mau andil dari cerita ini untuk nyampaikan pesan ini sih gitu, di perjalanannya Kiran. Gitu, jadi pertimbangannya paling sosial gitu ya. Kalau gue pribadi sebenarnya karena gue dari kubu yang satunya gitu ya, nggak terlalu menyentuh agamanya gitu, karena di sini banyak konteks agama.
karakter Hudan itu karakter yang cukup humanis gitu, yang nggak terlalu terpaku pada agama tapi kepada kepentingan manusia gitu, kehidupan bersama. Dan film ini kan sebenarnya kritik sosial juga gitu, seperti bukunya. Jadi yang gue coba dalemin lagi sebenarnya prinsip seorang yang humanis itu gimana caranya dia bisa hidup bergesekan dengan kaum-kaum yang lumayan radikal lah gitu, dan riset tentang organisasi-organisasi yang cukup ke arah sana lah gitu, yang radikal-radikal. Lebih kayak gitu sih sebenarnya. Sama sih kurang lebih sama Agni juga pada proses observasi sampai pencariannya. Kita lumayan, gue sama Agni lumayan banyak ikut-ikut kajian. Waktu itu kebetulan soalnya pas lagi proses lagi bulan puasa tuh, jadi kita pergi ke satu masjid, terus ya sering buka puasa di sana, ikut kajian. Habis itu pulang dari masjid kita baru ikut workshop gitu-gitu kan. Bukan lumayan lagi sih, banyak banget dapat insight pola pikir di sana. Terus juga akhirnya menyadari bahwa semakin kita mendekatkan diri, terus kita sengaja membuka diri sama hal seperti itu jadi dekat. Banyak baca buku juga, banyak baca buku tentang mazhab, tentang Islam tuh seperti apa gitu ya, terus berbagai macam golongan dan lainnya tuh akhirnya mempelajari gitu. Terus banyak nonton, kalau gue banyak nonton video-video dokumenter tentang kasus-kasus yang udah pernah terjadi di Indonesia dan di luar Indonesia gitu, bahwa ada aksi-aksi Islam yang radikal sehingga menimbulkan pola pikir yang seperti apa gitu-gitu, jadi bahan observasi dan pertimbangan gue juga sih pas buat mainin Toko Darul gitu. Kalau dari aku sendiri kan di peran ini tuh aku memainkan dua stage usia yang berbeda gitu ya. Jadi dari Kiran yang redik sampai dari Kiran yang kiri banget gitu. Dan itu bener-bener banting setir banget kan gitu. Ya awalnya untuk yang Kiran kiri banget mungkin udah tergambar akan aku mainkan seperti apa dan gimana gitu. Tapi kalau untuk yang Kiran yang masih redik nih, aku bener-bener minus banget. Dan akhirnya ya sebelum aku mulai reading, bedah naskah, Mas Hanung waktu itu minta aku buat pulang ke Semarang dulu dan belajar ngaji dulu. Terus kita tadi reading, bedah naskah, terus kita ikut kajian. Dan yang paling penting bagaimana bagaimana tahu rasanya berada di sepatunya Kiran gitu. Terus aku juga sempat ngobrol sama anak-anak santri gitu. Terus juga ngulik banget lah sebenarnya apa yang dipikirin, apa yang dirasain sama mereka dan alasannya kenapa gitu. Dan aku pengen banget bisa ada di sepatu itu. Gitu sih. Kesulitannya lebih gimana caranya aku nge-handle insecurity aku sih. Iya, sulit loh tapi. Itu susah banget kayak materinya yang dipelajarin banyak gitu, udah kerja keras juga gitu sebelum masuk proses reading sampai akhirnya reading. Aku ngerasa udah ngerjain PR banget, tapi aku ngerasa sampai hari H besoknya syuting aku tuh belum ngelok karakternya Kiran. Di sisi masih taat agama itu yang susah Kiran khawatirkan. gitu. Gitu akhirnya aku sampai bener-bener disuruh coba deh ayo sholat lagi gitu. Terus kita sholat kayak jamaah gitu, baca syahadat lagi gitu. Terus kayak kamu tahu nggak artinya ini apa gitu. Coba deh jangan cuma diucapin tapi bener-bener diresapin, kamu tahu artinya gitu. Setelah itu mulai ngalir gitu. Terus kayak oh iya juga ya gitu. Jadi kuncinya cuman anehnya ngedengerin instruksinya Mas Hanung sama ya udah berserah aja. Dan ketika aku pakai pakai wardrobe-nya Kiran kayak gitu aja, langsung kayak oke. Gitu. Kalau dulu kan perannya nggak sebanyak yang sekarang gitu, jadi surprise-nya ya sekarang gitu. Dan jujur ya gue pernah kayaknya hampir nangis deh. Ada satu scene yang gue kayak hampir nangis gitu karena kayak ini gimana ya Allah, gue nggak tahu harus ngedeliver kayak apa gitu. Di situ kita ada satu scene yang mempertanyakan tentang mazhab gitu, mazhab yang berbeda-beda gitu. Dan jujur gue baru tahu mazhab ya setelah gue berusia 26 tahun gitu. Dan gue baru baca bukunya ya baru-baru sekarang. Gue tahu mazhab itu apa, dari mana, ya baru sekarang gitu. Mazhab tuh apa sih? Mazhab itu kayak
Kayak apa sih? Ada di sini teman-teman, baca di sini. Nggak ada yang tahu. Aduh, apa sih mazhab Mazhab apa tuh sih? kayak ada Peraturan-peraturan iya, gitu loh. lo mau ngikutin mazhabnya siapa nih? Ada Imam Syafi'i, Hambali, ya, Hanafi, ya, Jafari gitu-gitu. gitu. Di film itu gue ngomongin tuh dan sejujurnya gue nggak tahu gitu. Terus gue mau nangis gitu. Kayak gue sempet nyesel gitu kenapa gue nggak lebih mendalaminya gitu. Ternyata sebenarnya nggak cuman mendalami aja, tapi juga lo harus ngerti gitu. Karena proses kreatifnya berbeda, aku jadi nggak merasa terbebani sih untuk dari novel ke skrip gitu ya. Pembuatannya udah pasti beda gitu, dan biasanya yang ditakutin kalau misalkan novel sama filmnya nggak sama, pada ribut kan. Cuman ya proses kreatifnya udah beda dan nggak adil aja kalau misalkan harus ketiplek seperti novel. Dan menurutku aku lebih suka versi yang nggak persis ketiplek seperti novel. Ya. Jadi kayak nggak ada beban sih buat itu kalau aku ya. Karena isunya sensitif juga, novelnya pun ngangkat kritik sosial apa segala Iya. macam itu kan, jadi malah challenge dan menariknya di situ kan ketika di film apa yang kira-kira ada adaptasi apa gitu dari orang-orang yang membuatnya gitu. Kalau secara beban sih mungkin bukan beban, kayak lebih ke Takut kita menikmati prosesnya aja nggak sih? Iya nggak sih, lebih ke arah kita menikmati prosesnya dengan apapun itu, kayaknya bukan dianggap sebagai beban tapi malah sebagai tantangan yang harus kita jawab gitu ya, yang harus kita jalanin gitu. Jadi so far sih pas syuting sih fun banget ya. Iya kan, santai Iya. fun gitu. Kalau pro kontra sih menurutku biasa ya. Kadang kayak punya teman ada yang suka es krim coklat, ada yang nggak suka, ada yang suka vanilla. Maksudku itu manusiawi banget gitu. Nggak semua orang suka lagu yang gue suka gitu. Ya kan, gue juga belum tentu suka lagu-lagu pilihan yang di playlist kalian gitu. Jadi satu tentang selera, dua tentang perspektif gitu. Tapi yang jelas di sini kita jadi saksi perjalanan Kiran gitu ya. Dimana Kiran ini orang yang sangat amat, seorang perempuan yang sangat amat taat agama. Kemudian ketika dia mendapat kecewa, dia menggugat Tuhannya karena dia rasa dia tidak pernah mendapat jawaban dari Tuhannya gitu. Gua, Samo, Mbak Ami, Pak Tomo dan yang lain, kita adalah orang-orang dari perjalanan spiritualnya Kiran gitu. Dimana dia mendapat pengkhianatan di film ini ya, kekecewaan, terus kekerasan, sexual abuse, terus banyak hal lagi yang akhirnya dia malah menggunakan hal kekecewaan-kekecewaan itu semua, dia malah menggunakan tubuhnya untuk sebagai martir dan membuktikan kepada Tuhan bahwa apa ya, gue juga bisa. Kalau lu kayak gini ke gue juga bisa ke lu gitu. Dan apa ya, ini tuh tentang orang-orang yang nggak berani speak up gitu. Kiran tuh jadi salah satu orang paling berani speak up gitu. Jadi ya gue rasa sih Iya. film ini mewakili itu semua sih. Kalau dari aku juga sih setuju, kayak nggak khawatir adanya pro dan kontra karena isunya dekat sama kita. Dan kalau misalkan itu dijadikan sesuatu yang mengganjal dan ditutup-tutupin, itu malah yang aneh, Meresahkan ya. meresahkan gitu. Karena memang banyak kejadian kekerasan seksual gitu, pelecehan seksual yang dimana tempatnya kita anggap aman, yang padahal harusnya di situ kita bisa tempat berlindung, malah kejadiannya tuh di situ. Dan menurut aku, ya kenapa sih kita nggak ngomongin ini gitu. Dan aku pengennya setelah film ini dibuat ya memiliki dampak dan perubahan untuk orang-orang yang ada di Indonesia gitu. Sehat juga sebenarnya menantang pemikiran kita gitu setiap harinya, karena kadang-kadang kita juga suka ngerasa paling benar gitu kan. Jadi menurut gue seni atau terutama film sih media yang paling tepat untuk itu, bikin suasana jadi lebih sehat lah gitu. Enggak sih. Pertanyaan-pertanyaan baru tuh kayak gimana ya contohnya? Maksudnya ya kayak misalkan karakternya ini yang mempertanyakan segala macam gitu. Enggak sih, gue profesional aja deh bro. Kayaknya gue setelah syuting kayak ya udah gue balik aja jadi Agni, pusing ya jadi Kiran. Tapi malah kalau gue jadi lumayan banyak insight sih, karena Iya. kan jadi banyak baca buku, riset, terus ketemu orang-orang, terus ikut kajian, jadi kayak ya jadi lumayan banyak tahu lah. Kayak misalnya
Wudu. Di mazhab yang lain misalnya habis wudu terus nyentuh Berpegangan. perempuan itu Batal apa batal. enggak? Tapi di mazhab yang lain ternyata nggak batal kalau nggak sengaja. Terus jadi kayak sebenarnya lo santai aja, lo nggak perlu ini batal terus lo wudu lagi. Kalau lo tiba-tiba habis gue nggak sengaja nyentuh dia, gue pakai mazhab yang satunya, maksudnya bisa aja. Jadi sebenarnya fleksibel itu kan jadi insight baru sebenarnya. Sedangkan dari kecil lo taunya kan kalau habis wudu Nggak boleh kena, nggak boleh apa. Iya, padahal nggak gitu sengaja tuh. kan. Kadang walaupun lu nggak sengaja lu tetap wudu lagi kan, gitu. Kan terus baru tahu, oh gitu ya. Ternyata bisa santai dan fleksibel itu gitu di Yang dalam. penting niatnya sih, balik lagi yang Islam, penting iya. niatnya gitu. Gue sampai inget. Gue waktu itu ada scene penyiksaan. Yang gue di take dari jam 5 sore sampai jam 4 pagi. Buset. Gue cuman Itu yang ini, yang di setrum itu. Itu sampai jam berapa lagi? jam 5 pagi. Buset. Baru tau gue. Adegan siksanya doang ya. Iya. Iya. Kaget gak lo? Gue aja kaget. Gitu terus kayak aduh lucu banget. Itu kan adegannya capek gitu ya, terus disiram gitu kan. Terus ada stunnya itu yang harusnya nyiramnya ke muka gitu. Tapi dia nyiramnya ke badan. Terus kayak Dia malu-malu, dia nggak enak kayaknya ke Dia gue nggak enak. gitu. Kat gitu. Kenapa nyiramnya di sini? Nyiramnya di muka lah gitu. Ulangin, dikeringin lagi baju gue. Satu lagi terus Lu lagi udah marah gitu. tuh, lu udah marah tuh ya? Enggak, beneran. Gue kayak gue waktu itu tumben otaknya lagi bener gitu kayak gue mau menyimpan energi, ini adalah emosi yang bisa gue kontrol, mending gue fokus aja deh ke scene-nya gitu. Keren langsung. Gitu terus udahlah disiram tuh, aku disiram berapa kali tuh sampai jam 4 pagi. Iya, posisi itu. Besoknya aku langsung infus. 2 hari sekali dari situ gue infus. Sampai selesai syuting. Tapi emang stressful banget sih itu scene itu. Padahal Ntar scene kalian biasa aja, nonton deh. maksudnya bukan scene yang kayak Enggak. dia habis kehilangan orang tua ya. Enggak, Enggak, bukan scene oke. gitu. Kalau gue mungkin kehilangan gitu atau kesedihan gitu Udah biasa atau ya, jelas kekecewaan gitu. Emosinya pernah di bank emosi Agni itu ada gitu. Tapi gimana cara kita anak santri yang lagi ngomongin Lagi mazhab, mempertanyakan, kita lagi mempertanyakan agama. mazhab, mempertanyakan agama, mempertanyakan kepercayaan ini. Ya, Gimana pola pikir itu bisa terlihat gitu. Dan it was not easy. Oke teman-teman, jangan lupa nonton Tuhan Izinkan Aku Berdosa mulai 22 Mei 2024 di Bioskop kesayangan Anda. Yes.